Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah bahasa Indonesia. Latar belakang mengenai topik ini adalah bahasa Indonesia secara resmi sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan memiliki bahasa yang berbeda-beda, dengan begitu dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional untuk memudahkan berkomunikasi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di dunia? 2. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? 3. Apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? 4. Bagaimana upaya lebih mengembangkan bahasa Indonesia? Tujuannya. Yang pertama, mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di dunia. 2. Mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa Indonesia di dunia. 3. Mengetahui bagaimana upaya untuk lebih mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Manfaat dari topik ini adalah menambah wawasan tentang bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia agar dapat diminati dan dipelajari oleh warga Indonesia itu sendiri dan warga asing dengan baik dan benar. Setelah mengetahui apa saja rumusan masalah dalam topik ini, maka kita harus mengetahui perkembangan bahasa Indonesia di dunia seperti apa. Tidak kurang dari 52 negara sudah mempelajari bahasa Indonesia seperti Amerika, Kanada, Ukraina, Jerman, Korea Selatan, Hawaii, Jepang. Kurang lebih dari 3.000 orang di Jepang itu mengikuti ujian bahasa Indonesia. Sedangkan di Australia, bahasa Indonesia wajib dipelajari di sekolah-sekolah seperti di Burkhan Aligan School, tepatnya di ibu kota Canberra, dan University of Southern Queensland. Selanjutnya, bahasa Indonesia diminati dan dipelajari di dunia. Bahasa yang Indonesia ternyata memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu, termasuk bahasa yang paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata di kata akibat perbedaan waktu di beberapa negara. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati warga asing, terutama para pelajar dan pengusaha. Poin pertama yaitu lebih mudah dihafal, karena bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya bahasa Inggris. Contohnya, kata community diserap menjadi komunitas, kata discount menjadi diskon. Poin 2, memiliki jumlah penduduk terbanyak. Poin 3, negara ekonomi baru. Dari semua poin ini tentu mempengaruhi minat dalam berinvestasi di Indonesia, terutama bagi pengusaha, karena dapat memperlancar proses berinvestasi dan berkelanjutannya. Selanjutnya, upaya mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama, fasih dalam berbahasa Indonesia, karena banyak sekali nih pribumi yang mulai beralih jadi penutur bahasa asing yang fasih daripada bahasa Indonesia sendiri, atau bisa disebut sebagai gejala keinggrisan atau gejala keremajaan. Yang kedua, berbicara teratur, jelas, dan sistematis menurut KBBI. Ini mempermudah kita dalam menyampaikan dan menerima informasi saat berkomunikasi. Jangan sampai ada kesalahan bahasa atau kata, karena akan menjadi kebiasaan dan sering kali dipergunakan sehingga dianggap benar. Yang ketiga, orang asing yang bekerja di Indonesia wajib
menguasai bahasa Indonesia. Ini merupakan harus menjadi sikap tegas bagi pemerintah, karena jika tidak akan melemahkan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang keempat, kebanggaan bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, menurut Iner Huggen yang berpendapat bahwa bahasa adalah salah satu simbol penting dari berbagai simbol-simbol bangsa lainnya. Dengan kebanggaan tersebut, kita harus memiliki kepercayaan diri menggunakan bahasa Indonesia dalam persaingan dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Oke, terakhir, kesimpulan. Ternyata bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti, karena pelafasannya yang mudah. Kita juga harus percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kita boleh nih mempelajari bahasa asing, namun tetap harus dianjurkan berbicara bahasa Indonesia dalam keseharian. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, harus menggunakan bahasa baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.